Oke pemirsa, saat ini di sebelah kiri saya ada sahabat Mas Andi yang lebih dikenal dengan Mas Andi Transmedia. Halo, selamat malam Mas Andi. Halo, selamat malam Mas Edi. Akhirnya main juga ya? Iya. Sudah 5 bulan lebih ya nggak main di sini? Sudah lama sekali Mas Edi. Ini atas permintaan Mas Edi karena saya ngelayap terus ini Mas Edi. Iya. Iya. Ini Mas Andi ngobrol-ngobrol berkaitan dengan dunia jurnalis. Mas Andi ini kan saya mengenal kita 2012 ya. 2012 kita sudah di sebuah dunia yang mungkin tidak perlu diceritakan. Ya, jangan rahasia. Pemirsa nggak perlu tahu. Akhirnya bisa bersahabat. Berkaitan dengan dunia jurnalis itu kan asik banget, karena di dunia jurnalis mau tidak mau seorang jurnalis harus belajar di segala bidang ilmu. Betul. Dan mengenal karakter, mengenal beberapa entitas, komunitas, segala macam ya. Betul. Nah Mas Andi ini kan saya sering yang pengen saya ajak ngobrol ini kan berkaitan dengan liputan Mas Andi berkaitan dengan kriminal ya, mungkin bisa diceritakan awal mulanya bisa terjun di liputan kriminal gitu. Apa ada spesifikasinya bisa jurnalis itu plotnya kok bisa di kriminal? Ya sebenarnya tidak ada spesifikasi ya, Mas Edi. Jadi awal itu saya berpikir saya tidak punya kemampuan untuk membuat liputan kriminal itu. Karena pada saat itu saya ditawari sama teman saya, salah satu teman saya, yang kebetulan dia pegang production house terkait liputan kriminal, yang disodorkan ke Trans 7, namanya program rekonstruksi. Nah, pada saat itu saya ditawari itu, Mas coba bikin ini. Akhirnya kita bikin. Nah di situ ya itu kembalikan ke kita. Kalau kita punya keberanian, mungkin nggak ada kendala. Yang pertama. Yang kedua, apa yang nanti akan kita pertanyakan ke tersangka ini memang kita harus lebih melebar. Jurnalistiknya memang harus dipakai dari A sampai Z. Bagaimana dia melakukan, bagaimana cara melakukan. Nah itu awalnya rekonstruksi DPO itu dibuat secara drama. Nah, pada saat dibuat secara drama ini, kita lebih banyak spesifikasi wawancara kepada korban, kepada tersangka. Tersangka berarti sudah masuk di penjara ya? Diwawancara gitu. Dan itu sebenarnya kalau dalam liputan itu kan sudah ranahnya bukan itu memang kewenangan dari kepolisian ya. Kita juga tidak memaksakan, ketika polisi tidak berkenan ya kita tidak bisa memaksakan, karena itu juga hak. Nah, itu awal itu saya buat. Itu karena itu boleh dikatakan dan boleh saya anggap itu mudah. Saya bisa menjalankan. Nah, memang ada kesulitan masih di situ. Ketika ada salah satu kasus loh. Saya mungkin mau menyebutkan juga nggak enak. Itu pada saat itu saya karena dihadapkan dengan sebuah perkara pembunuhan yang dilatar belakangnya ada hubungan affair. Nah, di situ melibatkan salah satu pejabat, pejabat publik lah. Nah, pada saat itu bagaimana sih saya harus meyakinkan keluarga korban karena ini aib. Kita memang harus secara psikologi harus memahami benar-benar. Pada saat itu saya datang ke rumahnya, saya ngobrol dulu dengan keluarganya, dan kebetulan ada keluarganya bersedia. Nah kita baru mengambil gambar. Saat bahasanya meyakinkan korban untuk kasus ini, keluarga korban kasus ini akan diangkat lewat media itu, apakah itu juga menyebutkan nama, lokasi, titik kejadian, nama itu nanti itu sudah pasti. Pasti ya. Sudah pasti disebutkan. Kita sudah menyampaikan karena kita menjaga di kemudian hari korban ataupun siapapun
tidak menghendaki dari liputan itu, kita sudah Antisipasi ya. Mengantisipasi. Karena pada saat saya bikin apa namanya program itu, saya hampir 3 kali mau dituntut keluarga korban. Gitu. Keluarga ya. Keluarga Padahal korban. sudah sebelumnya kan sudah komunikasi. Kalau yang pertama memang saya tidak tag keluarga korban. Oh. Tapi pada saat itu kan karena drama. Ya. Nah, mereka mengkomplain ceritanya. Tapi sebenarnya cerita itu saya dapat dari hasil investigasi saya. Saya mendatangi tempat kos, saya mendatangi tempat kebiasaan sehari-harinya dia. Ya. Saya ngobrol dengan salah satu temannya yang satu kos. Nah, akhirnya pada saat saya jelaskan ke keluarganya seperti itu, selesai. Terus yang kedua juga ada salah satu kasus di Jogja lah, di Jogja. Tempat kakaknya itu sebelum saya konfirmasi dulu, Pak, bisa diwawancara ini? Oh, nggak bisa Mas, gini-gini nih. Ya sudah. Nah, tapi berhubung perkara ini sudah masuk ke kepolisian, bukan delik aduan, ini pidana murni, jadi tetap kita ekspos. Nah, di situ pada saat sudah penayangan, kakaknya inilah akhirnya menuntut, Mas gini-gini. Ya udah, kalau memang mau nggak mau dicabut itu berkasnya, karena ini delik pidana murni. Nah, dari situlah saya juga belajar kan, tanpa saya harus melibatkan teman atau sahabat saya yang di Jakarta untuk turun ke lapangan, dan itu pun kita clearkan sendiri. Itulah kesulitan pada saat di program rekonstruksi awal. Nah, kemudian program rekonstruksi ini pun berubah dari rekonstruksi menjadi rekonstruksi DPO, yang dimana kita harus liputan mengikuti proses penangkapan pelaku kejahatan. Ya. Diintai, terus kemudian Mas Andi mengikuti gitu ya? Mengikuti. Nah, itu pernah gagal juga nggak? Maksudnya sudah siap dengan kamera, ternyata pernah merucut gitu loh. Pernah. Saya pada saat itu saya di daerah Pasuruan. Nah, sebelumnya ke situ, berarti kan ini Mas Andi peralihan ya? Peralihan. Enggak, maksudnya ketika DPO tadi, ya rekonstruksi DPO itu Mas Adi yang dihubungi kepolisian atau Mas Adi yang menawarkan program itu? Jadi peralihan ini pun saya juga tidak percaya diri, Mas Edi. Karena saya tidak punya basic untuk membuat liputan itu. Bagaimana spesifik gambarnya, bagaimana kita cara take ambil gambarnya, kan gitu. Itu saya belum pede pada saat itu. Nah, setelah itu yang pertama. Nah, setelah itu yang kedua kita terkendala adalah trust, sebuah kepercayaan yang kita bangun dengan kepolisian. Nah, itu kita sangat sulit sekali membangun trust itu, karena tidak mungkin semuanya itu polisi mau menerima teman seperti kita, jurnalis. Ada kekhawatiran bagaimana, tapi dengan kita meyakinkan, akhirnya kita bisa masuk. Oh, berarti alurnya kan berarti menawarkan programnya ke kepolisian, meyakinkan, kemudian ketika mau ada kegiatan DPO penangkapan itu berarti Mas Andi dihubungi ya? Ketika sudah saya dihubungi. Jadi ketika mereka mau penangkapan, mereka biasanya mengirim, Mas, ini ada mau nangkep ini. Tapi kita khawatir barangkali nggak dapat. Jenengan bagaimana gitu? Kalau saya meyakinkan anggota ini, nggak apa-apa, saya tetap ikut. Mau tidak dapat atau mau dapat, ya alhamdulillah, tidak dapat pun tak anggap dolan. Saat kita sampaikan seperti itu, Mas Edi. Sampai lari-lari lah, kan pasti kalau panjang kemarin pasti lari-lari ya. Nah, itu kalau memang tingkat kesulitannya banyak, karena di situ kita harus membawa minimal 2 kamera. Minimal 2 kamera kita bawa, makanya kita ngakali kamera itu menggunakan GoPro yang kita simpan di dada atau di kepalanya ke polisi, di anggota. Jadi ketika kita masuk. Nah, itulah yang biasa kita ambil. Dan saya pun menjaga kode etik. Ketika masuk ke kamar, saya tidak bakal ambil sendiri. Anggota polisi yang ambil sendiri. Gitu ya. Karena
itu merupakan kode etiknya. Ya. Kemudian untuk pengalaman yang DPO itu rata-rata itu kasusnya apa, Mas Andi? Banyak, Mas Edi. Mulai dari pembunuhan, mulai dari pencurian, mulai dari perampokan, mulai dari apa namanya, semua unsur kriminal, kecuali yang ringan-ringan ya, kayak penipuan itu kan hanya kita lebih banyak ke curanmor, pencurian dan pemberatan, begal gitu kan. Nah, di situ kita ikut bareng. Ya mungkin ya pernah kita mengalami kegagalan. Gagal tangkap ya. Gagal tangkap. Padahal sudah diidentifikasi ya. Berarti kan dalam hal ini kan polisi dalam menangkap orang pelaku kejahatan sendiri kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Itu polisi pertama profiling tempat, profiling ini kan juga seperti itulah yang dilakukan. Nah, pada saat itu kita sudah persiapan, malam kita nunggu sampai jam 1, kita datangi ke rumahnya sampai itu waktu itu di Jawa Timur lah, sebuah kota di Jawa Timur. Pada saat itu kita sempat nyimpan mobil sekitar 3 atau 4 kilo dari lokasi yang bakal kita gerbek. Kita waktu itu naik sepeda motor. Saya waktu itu di belakang karena khawatir kalau di wilayah Jawa Timur, apalagi di daerah Tapal Kuda. Tapal Kuda itu termasuk Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, itu identik dengan bondet. Bondet itu bom ikan yang digunakan nelayan, tapi oleh para pelaku kejahatan itu digunakan untuk melindungi diri ketika mau digerebek dan dilempar. Dan di dalamnya itu bisa paku, kaca. Itu begitu meledak, biasanya sama seperti granat, ditarik, dilempar, meledak. Nah itu yang bahaya ketika kena wajah kita, badan. Nah itulah di situ ya bahayanya. Pada saat itu memang saya sudah di warning sama anggota, makanya saya ikut di paling belakang. Nah pada saat digerebek itu di tempatnya ternyata dia sudah tidak ada di tempat karena satu komplek itu sudah keluarganya. Yang jelas ya sudah disembunyikan. Nah itu kesulitan, istilahnya ya bukan sih kekecewaan, tapi menjadikan bagi saya itu sebuah pengalaman baru. Berarti kan tidak sesuai harapan lah. Betul. Dan itu wajar lah. Wajar. Planning tidak sesuai dengan harapan. Terus Mas Adi, berarti ini dengan pengalaman melakukan liputan kriminal ini, Mas Adi kan berarti keliling Indonesia juga ya? Ya alhamdulillah. Nganu ya Mas Adi ya, kalau dulu kita kan mainnya cuma ngomplek ya, makan gini, nongkrong gini gitu kan, tapi gampang goleannya kan? Gampang goleannya, tapi setelah itu ada yang sebuah tersirat dari saya pengen keliling, dengan adanya program ini saya bisa keliling. Jadi saya bisa tahu beberapa wilayah di Indonesia lah. Contoh kayak Batam, dulu saya pengen ke Batam, terus ke Aceh, saya pengen ke Aceh, ke Pekanbaru saya sampai, ke Sulawesi saya sampai, ke Kalimantan sampai. Tapi itu kaitannya liputan apa juga mencari data? Maksudnya ketika sudah... Jadi gini Mas Edi, kalau kita biasanya lebih banyak standby. Contoh lah, pada saat itu saya diajak oleh Polres Grobogan untuk nangkep pencuri alat CPU. Kita berangkat malam, pada saat kita berangkat malam pun itu berangkat malam bareng-bareng dengan anggota Resmob. Di luar kota ya? Iya, di luar kota. Kita itu hampir 3 hari di luar kota. Sampai menurut keterangan keluarganya lagi pada ke Dieng, kita susul ke Dieng. Nah, pada saat itu di Dieng pun kita ada anggota ya, itu melihat mirip sekali dengan tersangka dan polisi ini curiga, wajar. Karena begitu dia turun, lewatin rombongan kita pas nongkrong di pinggir jalan, dia balik lagi. Oh, jangan-jangan itu orangnya. Setelah dikejar, dicek KTP, wajahnya pun mirip. Tapi setelah dicek KTP, ternyata bukan.
Nah itu ada gagalnya. Nah terus begitu dicari informasi-informasi ternyata dia sudah turun, akhirnya kita kejar. Ya. Nah akhirnya itu didapati di daerah perbatasan Banjarnegara dan Purbalingga. Ya. Ketangkapnya di tengah jalan. Ya sempat warga kan lihat bingung lah Pak. Nah itu ya kita memang harus merelakan waktu beberapa hari untuk ikut itu. Makanya kan mungkin para pemirsa ini kan saya boleh ngomong bahwa polisi itu mencari pelaku kejahatan tidak mudah. Ya. Karena saya sendiri pernah ikut, pernah ngalami. Dan biasanya masyarakat biasanya yang tidak tahu prosesnya kan maido. Yo, maido, wajar maido. Menung saya sana maido. Ya, maido. Nah, itulah yang membuat seninya di situ. Ya. Jadi yang membuat saya seni di sini adalah apa sih hal yang saya tidak bisa ternyata bisa. Dan sampai sekarang pun ya ketika membuat berita itu pun ya berjalan. Berarti yang awalnya dari keraguan dan penuh tantangan justru malah asik ya. Asik ya. Ada rasa bosan nggak Mas Andi? Hah? Sudah berjalan ada rasa maksudnya bosan gitu-gitu aja atau gimana? Kalau liputan terkait kriminal itu bagi saya nggak ada bosannya. Karena kita tidak monoton di satu tempat Pak. Mungkin kalau saya di Grobogan atau di Purwodadi saja ya mungkin akan jenuh. Nah itu keuntungannya kita nggak mendapatkan kejenuhan karena itu. Terus yang kedua kita ketemu banyak orang, kita nambah teman. Dan beda-beda orang. Beda-beda orang dan kita nambah teman. Yang jelas itu. Ya. Yang ketiga itu yang tadinya kita kenal jadi tidak kenal jadi kita kenal. Ya. Nah, paling tidak kan seandainya kalau saya kok kemana mengalami permasalahan di jalan, dan mereka juga bantu. Iya. Itu keuntungan itu. Iya. Kemudian Mas Andi berkaitan dengan DPO tadi ya, untuk liputan kan berarti beritanya itu hanya sampai ketangkap apa sampai masih berlanjut dia sudah menjadi tersangka itu. Ya, kalau DPO itu kita lebih banyak menceritakan proses penangkapan. Di luar setelah ditangkap, proses tindak lanjut itu kita sudah putus dari situ, Pak. Oh iya. Jadi begitu kita mencari dengan anggota kepolisian, setelah kita ditangkap, setelah ditangkap dibawa. Ya. Dimintai keterangan, udah selesai itu. Ya, sampai permintaan keterangan juga ya? Sampai permintaan keterangan pastilah kita dikasih, karena kan itu merupakan alur ceritanya. Ya. Itu kalau pengalaman Mas Andi sendiri berkaitan dengan permintaan keterangan ya, permintaan keterangan tersangka, yang melatar belakangi kejahatan itu sendiri itu motifnya beda-beda atau hampir mayoritas sama? Ketika kasus perampokan lah motifnya. Perampokan itu biasanya kambuhan tadi. Oh malah kambuhan. Malah kambuhan. Perampokan itu kambuhan. Mereka setelah bahkan terkadang mereka sudah pernah melakukan perampokan, ketika mereka di penjara, mereka bikin komunitas baru. Terkadang pemain baru itulah yang diajak untuk merampok. Jadi setelah keluar kambuhan ya. Iya, kambuhan. Ada juga ya yang di latar belakangi ya banyak sih Pak Edi. Jadi kayak pembunuhan di latar belakangi sepele. Ini tergantung Pak Edi. Misalnya pembunuhan ini korbannya perempuan, itu sudah pasti kita polisi sudah memastikan bahwa itu asmara, biasanya begitu. Korbannya perempuan ya? Iya, perempuan. Terus kalau memangnya laki-laki juga pasti ada kaitannya utang piutang atau dendam. Itu pasti. Jadi sudah bisa dideteksi. Bisa deteksi seperti itu. Itu yang apa namanya yang ya bahannya kita sudah hafal lah. Jadi. Terus untuk dunia jurnalis sendiri Mas, bagaimana Mas Andi memiliki harapan berkaitan dengan teman-teman jurnalis TV?
Ya harapan jurnalis TV itu kalau saya sih, kalau TV sih stagnan ya, Mas Edi. Jadi kalau televisi itu apalagi teman-teman daerah itu kita hanya mengembangkan isu nasional apa, kita seret ke daerah yang halnya sama, misalnya PMK kemarin, ya kan. Nah kita bikin beberapa PMK di sini bagaimana kondisinya, itu kan seperti itu saja sih. Berarti dituntut kreativitas ya, Ya, isu nasional yang bisa ditarik di sini. Karena betul. kalau TV nasional kalau nggak bisa beritanya sekalian nasional juga nggak masuk ya. Oh, itu sama sekali nggak masuk, Nggak masuk ya. Betul, karena berbeda lah. Ya, makanya kan dibedakan antara jurnalis dengan wartawan di situ. Oh lah ini yang menarik. Nah, bedanya apa ini Mas Andi? Kalau sekarang itu wartawan sudah banyak. Mereka membuat blog sendiri, membuat berita, meskipun beritanya mereka bagus. Tapi tetap harus punya ID card nggak kalau wartawan? Ya minimal kan mereka harus memiliki sebuah wadah bagi, entah itu wadah di Indonesia itu ada 3 yang diakui, PWI, IJTI, dan AJI. Minimal mereka mengikuti wadah. Dan media itu minimal medianya terdaftar di Dewan Pers. Kalau misalnya kok ya non sewu lah, memang pengen belajar jadi jurnalis ya sekalian nyemplung, kalau menurut saya sih. Jadi nggak tanggung lah. Yo istilahnya mau ngono go kamera ngalur ngidul itu ya percuma. Kalau gitu mending kayak Mas Edi gawe YouTube kan selesai. Karena ini kan dokumentasi pribadi yang YouTube kan mempersilahkan kan gitu. Yang penting kan tidak berbau fitnah, sarang. Betul. Kalau berbau provokatif itu kan sudah, apalagi berbau hal pemberitaan itu kan memang benar-benar harus dijaga, Pak Edi. Asal mungkin kita bikin, diupload, biarlah istilahnya. Kan namanya media sosial itu kan tidak ada kontrolnya, liar. Kayak Facebook, YouTube, itu kan liar. Gitu. Bahkan blogger pun itu boleh dikatakan sebagai media sosial. Selama kita, yang itu tadi yang jelas tidak berbau provokatif, tidak mengandung fitnah, itu ya nggak masalah, memang karena digelar bebas media sosial bebas. Dan ini menurut Mas Andi untuk prospek ke depan ya dunia jurnalis untuk TV berkaitan dengan sekarang ini dengan teknologi yang sudah luar biasa ya. Sekarang ini apalagi juga TV pun berpindah ke YouTube. Prospek TV itu prediksi Mas Andi seperti apa? Kalau prospek televisi, dalam hal ini televisi yang sudah berizin, mempunyai badan hukum, dan mempunyai istilahnya terdaftar lah di Dewan Pers, itu fungsinya sekarang menjadi sebuah kontrol sosial. Jadi ketika di media sosial liar seperti itu, dikantorlah oleh media baik mainstream maupun di kantor oleh media mainstream. Jadi misalnya kok, di Facebook seperti ini, klarifikasinya ada di media mainstream ini. Jadi misalnya kok, berarti lebih ke kontrol ya. Untuk profitnya kayaknya juga malah TV ke YouTube kan kayaknya profitnya malah besar di YouTube. Ya memang mereka kan istilahnya apa ya? Apalagi kondisi COVID kemarin. Kondisi COVID kemarin memang adalah dampak. Tapi memang yang namanya perusahaan televisi ya sudah siap untuk itu semua. Nah mungkin sing opo dodolan iku bangkrut, nah iki jaya kan ngono wae. Tapi aku tak ngombe di sini. Ngomong wae gitu mau. Oke Mas Andi, mungkin sementara itu dulu. Mas Edi. Nanti kapan-kapan kalau main ngobrol-ngobrol lagi. Tapi yang terakhir untuk jurnalis itu yang paling biar teman-teman juga ada yang karena jurnalis ini kan tetap profesi namanya tetap profesi. Apa sih yang menarik dari jurnalis? Mungkin bisa di-share ke teman-teman biar bahwa ternyata asik juga profesi jurnalis ini, tidak
Tidak hanya guru, hanya dokter, hanya apa? Maksudnya manfaat yang bisa dibagikan untuk memotivasi. Jadi sebenarnya gini Pak Edi. Dulu itu saya pernah punya konsep bahwa kita pengen membuat citizen journalism. Dalam arti kata memasyarakatkan wartawan. Iya. Mewartawankan masyarakat dalam hal ini adalah pemberian informasi kan. Yang benar dan objektif tentunya ya. Yang jelas berimbang, jangan sepihak diangkat. Kalau menurut saya sih, karena saya lebih banyak lama di televisi ya Pak Edi, dari sekitar tahun 2005, mulai dari 2005 saya di televisi, ya bagi saya itu saya selalu mempunyai pengalaman baru. Dalam arti kata, hal yang tadinya saya tidak bisa, jadi bisa. Hal yang tadinya saya tidak tahu, jadi tahu. Itulah jadi jurnalis televisi. Dan hal yang tadinya saya tidak mungkin untuk menuju ke sana, ternyata saya bisa dari situ. Itu makanya kan, ya saya sendiri Pak Edi, jangan sama saya main udah lama. Saya bukan orang gerobokan, kan gitu. Ya saya modelnya kemanapun di jalan, urusan hasil belakangan, kan gitu Pak. Yang jelas itu kalau jadi jurnalis, satu, tunjukkan hasil karyamu. Istilah wong Jawa, golek jeneng sih nembe jenang, kan ngono Pak Edi. Tapi ada kaitannya dengan seni juga ya jurnalis. Berarti kalau seni kan mengutamakan rasa. Ketika rasa orang seni itu kan profit nomor kesekian kali, seperti karya dan karya kan gitu tuh. Jadi kalau profit jelas gitu Pak Edi, ketika kita sudah dikenal, ketika kita narasumber ini sudah tahu karya kita, itu pasti mengikuti lah rezeki. Ada yang nawarin, Mas mau nggak bikin film? Mas, tapi di setiap tangan jurnalis atau tangan kameramen itu punya khas sendiri-sendiri. Oh iki gambar iki gambar iki gitu. Karena dari awal saya waktu di Trans TV awal itu, sebelum akhirnya kita digeser ke CNN Indonesia itu, Trans TV itu merupakan sekolah bagi saya. Karena di situ saya masih ingat sekali diajarkan oleh Mas Dayat, yang notabene dulu itu kita takutkan di antara beberapa teman kontributor. Karena setiap ada gambar salah pasti dimilih, dimarah-marahin. Tapi itu merupakan didikan yang luar biasa. Jadi orang bakal tahu, oh ini standar gambar Trans TV, itu pasti tahu. Nah disitulah Mas Dayat mendidik teman-teman kontributor seluruh Indonesia itu luar biasa. Berarti yang pasti jurnalis itu adalah dunia seni ya. Dunia seni. Padahal kalau konsep seni itu kan berkarya. Kayak pelukis itu kan dia tidak memikirkan lukisan ini akan laku berapa. Yang penting dia melukis. Ketika sudah punya nama, aku tolong pesen lukisan ini, sudah nilainya sudah berbeda. Sudah berbeda. Sementara jurnalis itu kalau dijadikan kerjaan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi terus, aku tak kerja jadi jurnalis nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang seni tadi. Karena itu tadi, kalau kita di daerah itu lebih banyak satu mengembangkan pemikiran, mengembangkan isu. Yang kedua itu kita bermain di, tadi Pak Edi bilang seni, gambar. Oh gambarnya ini api kan gitu. Ataupun ya mungkin objek, kok misalnya kok makan kuliner yang jadi objek ternyata ceweknya jelek, kan didelok wis sepet apa itu. Itu bagian dari seni. Misalnya bisa memprediksi ini karya saya ini bakal laris atau tidak kan gitu ya. Dipakai atau tidak oleh perusahaan televisi yang saya ikuti. Oh kan, gitu ya. Kok misalnya kok lagi bikin kuliner, masak-masak, kondisi dapurnya jorok, ya itu akan menjadi pertimbangan produser. Wah ini kok begini gambarnya, kok jorok sekali gitu kan. Berarti nggak boleh baperan juga orang seni ya. Maksudnya baper ketika
sudah bikin gambar susah-susah ternyata tidak diterima sama. Nah, itu kadang membuat sebuah kritikan bagi kita. Oh, ternyata kita masih banyak kekurangan, Pak Edi. Iya. Nah, tapi kalau orang baper kan langsung mutung enggak? nah, itu sebenarnya bukan dunia jurnalis itu, Pak Edi. Mutung itu, kalau di mungkin Pak Mas Edi ini lebih mengenal saya dari tahun ke tahun, tidak ada istilah mutung, Mas Edi. Jadi ya misalnya kok, oh karya kita, oh memang karya kita berarti jelek, karya kita kurang bagus, ya kita perbaiki. Kalau misalnya kok kita bertarung, kita bagus gini. Itu ya pernah sih saya, Mas, ini yang kedua kali waktu saya garap rekonstruksi itu, ini yang kedua kali ratingnya bakal turun. Saya sampai tantangin, nggak mungkin, Mas. Setelah begitu naik tayang, ratingnya malah di atas yang sebelumnya. Karena kita punya market sendiri, Pak. Mas Edi, kita punya market. Bagaimana sih kita ngangkat rating itu harus kita pelajari. Oh iya. Pokoknya intinya ilmunya banyak lah semua. Di Indonesia kan ada kota yang bisa ngangkat rating. Jakarta, Surabaya, Medan. Jawa Tengah nggak masuk ya? Baru Jawa Tengah. Oh, baru Jawa Barat. Nah, itu ratingnya bakal naik. Oke, Mas Andi. Siap, Mas. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Kapan-kapan sambung lagi. Siap, Mas Edi. Terima kasih pemirsa, pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Jangan lupa like and subscribe. Oke, dadah.